Oke guys, sekarang kita bakal bahas yang namanya the two variant of electronic message schema. Jadi kenapa sih kita perlu untuk membahas ini? Jadi pertamanya, stereotip yang muncul tentang komunikasi yang dimediasi komputer adalah bahwa pengguna laki-laki itu lebih concern untuk mempromosikan dan mempertahankan hubungan antar pribadi. Stereotip ini konsisten dengan klaim Tennant pada tahun 1990 bahwa mereka lebih suka menggunakan bahasa dalam fungsi laporan dan perempuan dalam fungsi hubungan dalam komunikasi tatap muka. Jadi stereotip mengambil signifikansi baru. Namun dalam konteks era informasi saat ini, di mana biasanya ditimbulkan untuk mewakili penggunaan jaringan komputer oleh wanita sebagai ditandai atau menyimpang relatif terhadap penggunaan jaringan komputer normal yaitu digunakan oleh pria sebagai alat untuk pertukaran informasi. Dengan demikian, Yates dalam penelitian pada tahun 1993 menemukan bahwa partisipasi wanita dalam kursus pendidikan jarak jauh yang dimediasi komputer berhipotesis bahwa wanita lebih mungkin untuk mengeksplor kesempatan terlibat dalam komunikasi interpersonal interaktif daripada pria. Dan Direktur Lot Komputer Sekolah Tinggi dikutip dalam Newsweek menyatakan bahwa wanita itu lebih melihat aktivitas mengirim email sebagai pengiriman note lewat teknologi tinggi, namun belum ada dasar empiris untuk stereotip pria informasi dan penggunaan komputer wanita interaktif yang dibuat. Jenis bukti yang akan mendukung atau menyangkal stereotip seperti ini tergantung pada bagaimana stereotip itu sendiri ditafsirkan. Menurut salah satu interpretasi, pria dan wanita menggunakan CMC dalam domain fungsional yang berbeda, dengan pria memposting lebih banyak pesan elektronik berorientasi informatif ke grup diskusi publik, dan wanita mengirim lebih banyak email pribadi berorientasi personal. Nah, sayangnya belum ada yang mengumpulkan korpus representatif dari pesan email pribadi yang akan memungkinkannya untuk mengkonfirmasi atau menyangkal hipotesis ini. Interpretasi kedua adalah bahwa perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam domain yang sama, tetapi komunikasinya berorientasi secara berbeda, sehingga pesan-pesan antara laki-laki untuk kelompok diskusi publik lebih berorientasi pada informasi, sedangkan perempuan untuk kelompok yang sama berorientasi pada sosial. Ada analisis bahwa struktur skematis dari pesan elektronik yang diposting secara publik oleh perempuan dan laki-laki dalam kedua kelompok diskusi list server. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keduanya, baik pria dan wanita, menyusun pesan-pesan mereka secara interaktif dan bahwa bagi keduanya, pertukaran informasi yang murni menempati posisi kedua dalam pertukaran pandangan. Perbedaan gender yang signifikan ditemukan dalam bagaimana pesan elektronik diorientasikan. Tetapi perbedaannya bukan yang diprediksi oleh stereotip. Meskipun pesan yang diposting oleh wanita mengandung fitur yang agak lebih interaktif, mereka juga lebih informatif. Berbeda dengan pasangan pria yang paling sering mengungkapkan pandangan kritis, bukti lebih lanjut menunjukkan bahwa anggota gender minoritas pada setiap daftaran mengubah gaya mereka ke arah norma-norma gender mayoritas. Hasil ini tidak memberikan dokumen apapun untuk stereotip bahwa perempuan kurang tertarik dalam pertukaran informasi elektronik daripada laki-laki, atau bahwa laki-laki tidak menggunakan jaringan komputer untuk interaksi sosial. Sebaliknya, mereka menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki menegosiasikan pertukaran informasi dan interaksi sosial secara gender. The Basic Electronic Message Schema. Yang paling cepat memotong pesan ke dalam segmen makro adalah penemuan serangkaian fungsi tekstual yang berulang. Hal ini terdaftar bersama dengan frekuensi mereka dalam kedua diskusi. Urutan presentasi fungsi sesuai kira-kira dengan urutan linear di mana mereka bermunculan dalam pesan di korpus, meskipun tidak ada pesan tunggal yang mengandung semua fungsi. Perlu dicatat bahwa persentase total untuk setiap kategori tidak bertambah hingga 100%. Hal ini terjadi karena tidak semua pesan mengandung epistolari, pengantar, dan penutupan makro, dan beberapa pesan mengandung lebih dari satu kerangka makro. The Basic Electronic Message Schema. Terlepas dari banyaknya kemungkinan fungsional, sebagian besar pesan dalam korpus hanya berisi 2 atau 3 dari 17 makro segmen yang terdaftar, dan beberapa pesan berisi lebih dari 4 distribusi. Distribusi ini menunjukkan bahwa persentase bertujuan pada badan pesan yang lebih ideal dan penutup. 3 langkah besar tubuh pesan adalah inti dari gerakan dominan skema. Ini sesuai dengan intuisi umum bahwa pesan elektronik yang terbentuk dengan baik harus memberikan kontribusi minimal, beberapa informasi atau perspektif baru. Seseorang dapat melakukannya tanpa tautan eksplisit ke diskusi sebelumnya, tetapi pesan konten ideasional cenderung dianggap sebagai tidak ada gunanya maupun sebagai pembuangan bandwidth. Gender variant of the basic schema.
Sejauh ini, penelitian telah mengidentifikasi organisasi skematis yang merupakan karakteristik pesan yang diposting dalam kedua diskusi. Namun, skema pesan elektronik dasar seperti dijelaskan di atas sangat diidealkan oleh instansiasi aktual bervariasi menurut garis gender. Dua varian dalam skema dapat diidentifikasi sesuai dengan sikap yang diambil oleh pesan yang dikirim melalui penerimanya. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wahyu. Halo teman-teman, di sini saya Wahyu Pranaja akan melanjutkan materi dari Mas Akwan, yaitu gender dan list norms. Sejauh ini saya telah mengidentifikasi dua realisasi berbeda dari skema pesan elektronik dasar. Yang pertama, mencirikan diskusi WMST, dan yang kedua mencirikan diskusi linguistik. Lebih jauh, saya telah menyarankan bahwa varian-varian ini mewakili gaya organisasi skema perempuan dan laki-laki yang lebih disukai. Namun ada penjelasan alternatif untuk distributif ini, yaitu bahwa kedua gaya tersebut hanya mencerminkan norma yang berbeda dari setiap males. Artinya ada kemungkinan bahwa pesan yang diposting ke WMST ini cenderung mengambil bentuk selaras terlepas dari jenis kelamin orang yang mempostingnya. Sama halnya seperti pesan yang diposting di linguis, mungkin cenderung mengikuti model yang berlawanan terlepas dari apakah itu diposting oleh pria ataupun diposting oleh wanita. Seperti gambar yang saya lihat kemarin, bahwa menunjukkan bahwa penggunaan varian yang disejajarkan sangat terkait gender. Perempuan di kedua daftar sering menggunakannya, sementara laki-laki tidak menggunakannya sama sekali. Satu-satunya pengecualian adalah penggunaan oleh orang-orang linguis dari segmen selain tampilan. Dalam badan pesan, sebagian besar penyediaan informasi seperti referensi dan muncul bersamaan dengan ekspresi pandangan. Menampilkan hasil analisis pesan pria dan wanita secara terpisah untuk penggunaan varian yang berlawanan. Selanjutnya, pola yang diprediksi secara keseluruhan sekali lagi terbukti. Pria di kedua daftar menyukai varian yang berlawanan, sementara wanita, terutama yang di diskusi brengsek, kurang memanfaatkannya. Namun ada dua pengecualian untuk pola ini, yaitu tidak ada laki-laki dari diskusi seks otak yang menarik untuk mengakhiri diskusi, berbeda dengan laki-laki dari diskusi seks otak yang menarik untuk mengakhiri diskusi, berbeda dengan laki-laki dalam diskusi linguistik kognitif. Namun ini bukan pengecualian yang signifikan, karena hanya ada satu pesan yang dikontribusikan oleh seseorang pria. Topik gender versus diskusi ini mempertimbangkan terakhir menyangkut efek topik diskusi pada strategi linguistik dan organisasi yang digunakan oleh peserta. Untuk selanjutnya adalah conclusionnya, yaitu kesimpulan dan ringkasannya, yaitu dalam bab ini telah membawa bukti empiris bahwa tentang stereotip laki-laki informatif dan penggunaan jaringan komputer perempuan interaktif. Dengan menganalisis organisasi skema pesan yang diposting secara publik kedua males internet, saya telah menunjukkan bahwa stereotip ini meleset dari sasaran dalam hal-hal penting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki berpartisipasi dalam diskusi di males elektronik untuk bertukar pendapat, kepercayaan, pemahaman, dan penilaian dalam interaksi sosial dengan manusia lain. Dengan pertukaran informasi murni mengambil tempat kedua. Memang era sejak munculnya jaringan komputer mungkin lebih baik disebut sebagai era interaksi daripada era informasi, karena itu adalah dalam potensi untuk berinteraksi dengan orang lain, bahwa daya tarik utama jaringan komputer tampaknya terletak pada saat yang sama. Penyelidikan ini pun menemukan perbedaan gender yang signifikan. Pesan-pesan wanita di kedua daftar ini cenderung selaras dan mendukung dalam orientasi, sedangkan pesan-pesan pria cenderung menantang dan mengkritik orang lain. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.